Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak solehah dan soleh Nurul Iman 2, bagaimana kabar kalian hari ini? Insya Allah sehat semua ya. Ibu doakan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita bisa belajar bersama untuk pertama kalinya di pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Perkenalkan, nama Ibu Butia. Butia akan mengajar di pelajaran SKI ini. Kita akan bertemu setiap 2 minggu sekali di hari Selasa. Meskipun kita tidak bisa bertemu langsung di kelas, tapi Ibu harap kalian tetap semangat untuk belajar ya. Baiklah anak-anak, mari kita mulai pelajaran kita hari ini. Sebelumnya, mari kita membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang materi dakwah pada awal kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh ya, kalian pasti semua tahu kan kota Mekah? Ya, Mekah merupakan salah satu kota suci bagi umat Islam. Di dalam Mekah terdapat Ka'bah yang menjadi kiblat umat Islam. Tahukah kalian bahwa sebelum Islam hadir di tengah-tengah masyarakat Arab, kondisi masyarakat Arab tidak sama seperti setelah Rasulullah hadir. Masyarakat Arab sebelum Islam adalah masyarakat yang hidup di zaman jahiliyah, di mana mereka tidak mengenal agama tauhid. Keadaan masyarakat saat itu sangat tidak terkendali karena tidak adanya peraturan yang mengakibatkan mereka berbuat seenaknya sendiri. Kegiatan-kegiatan buruk pun mereka lakukan, mulai dari berjudi, mengubur hidup-hidup anak perempuan, menghina dan mencela orang miskin yang lemah. Moral dan perilaku masyarakat Arab yang buruk dan rusak inilah yang menjadikan mereka disebut sebagai kaum jahiliyah. Sebagian besar masyarakat Arab percaya bahwa berhala adalah Tuhan mereka. Bahkan Mekah menjadi pusat penyembahan berhala. Patung atau berhala yang mereka sembah pun bermacam-macam. Banyak sekali kebiasaan buruk yang dilakukan masyarakat Mekah pada masa itu. Sampai akhirnya Allah mengangkat Nabi Muhammad menjadi seorang Rasul saat beliau berusia 40 tahun. Allah mengutus Nabi Muhammad untuk memperbaiki akidah dan akhlak masyarakat Mekah. Sehingga tujuan dari dakwah di awal kenabian Nabi Muhammad adalah agar masyarakat Arab meninggalkan kejahiliahan mereka dan meyakini kebenaran kerasulan Nabi Muhammad serta ajaran Islam yang disampaikan. Strategi Rasul terbagi menjadi 2. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan Nabi agar masyarakat Arab tidak kaget menerima perubahan adat istiadat yang telah terjadi selama turun-temurun. Pertama, dakwah Rasul disampaikan kepada keluarga terdekat beliau. Mereka yang pertama-tama menerima agama Islam adalah Siti Khadijah, istri beliau, Ali bin Abi Thalib, saudara sepupu Rasul yang saat itu masih berusia seumur 10 tahun, Zaid bin Haritsah yang merupakan budak yang dimerdekakan Nabi dan kemudian diangkat menjadi anak, Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan sahabat Nabi. 4 orang pertama yang masuk Islam inilah disebut sebagai As-Sabiqunal Awwalun. Kemudian Nabi berdakwah juga kepada keluarga dan para sahabat lainnya, sehingga beberapa kerabat dan sahabat pun masuk Islam. Di antaranya adalah Zubair bin Awan, Abu Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidah, dan mereka inilah yang kemudian menjadi pelopor penyiaran Islam. Sampai akhirnya masuk pula beberapa sahabat yang lain. Kebanyakan dari mereka adalah para budak dan orang miskin. 3 tahun setelah dakwah secara sembunyi-sembunyi, lalu turunlah wahyu agar Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan. Wahyu itu terdapat di dalam Al-Quran, surat Al-Hijr ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang musyrik. Dengan turunnya wahyu ini, mulailah Nabi berdakwah secara terang-terangan.
Dakwah ini tidak hanya disampaikan kepada keluarga saja, tapi kepada masyarakat umum di Mekah. Pada awalnya, dakwah beliau tidak mendapat tanggapan yang baik. Namun, beliau tidak putus asa dan penuh kesabaran terus berdakwah. Meski banyak yang menentang dakwah Rasul, namun Rasul selalu mendapat pembelaan dari pamannya, yaitu Abu Thalib. Dakwah terang-terangan ini berlangsung selama 13 tahun. Dakwah Rasul pun mulai mendapat banyak pengikut, yang sebagian besar adalah kaum perempuan, para budak, dan orang miskin. Mereka ini kemudian sungguh-sungguh meyakini ajaran Islam. Anak-anak soleh dan solehah Istanbul, baiklah, demikianlah materi pelajaran kita pada hari ini. Agar semakin paham, kalian bisa membaca buku ya, di buku SKI halaman 2 sampai 8. Terus semangat belajar ya anak-anak. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.